Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi Z. Transformasi Z adalah transformasi yang digunakan untuk sistem waktu diskrit. Kita ketahui bahwa fungsi waktu diskrit itu adalah Yn sama dengan sigma dari K min tak hingga sampai tak hingga Hk Xn min K, di mana Xn min K dapat dikonversikan menjadi Zn min K. Zn bisa dikeluarkan sehingga di dalam sigma tersisa Z min K, Z pangkat min K. Ini sama dengan Hz dikali Zn, sehingga Hz itu sama dengan Zn sigma K dari min tak hingga sampai tak hingga Hk Z min K, di mana Hz ini merupakan transformasi Z, atau bisa ditulis juga menjadi Xz sigma n min tak hingga sampai tak hingga Xn, ya, Hk-nya menjadi Xn, kemudian Z min N. Jadi ini K-nya ini dirubah menjadi N, K-nya dirubah menjadi N, K-nya dirubah menjadi N. Sehingga Xz-nya adalah, jika dijabarkan, itu adalah X min 3 Z pangkat 3 plus X min 2 Z pangkat 2 dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan transformasi Z. Xz adalah sigma Xn pangkat Z min N. Transformasi Fourier waktu diskrit merupakan kasus spesial dari transformasi Z. Jadi kalau kalian sudah pernah mempelajari transformasi Fourier waktu diskrit, perlu diketahui bahwa itu merupakan kasus spesial dari transformasi Z. Ini adalah transformasi Fourier X E pangkat J omega, di mana Z-nya adalah E pangkat J omega, sehingga bisa diubah menjadi seperti ini. Z-nya, karena di sini Z min N, ya, maka di sini menjadi E pangkat J omega N. Oke. Contoh yang pertama yaitu transformasi Z dari sinyal eksponensial Xn sama dengan A pangkat NUN, di mana A adalah sebuah konstanta, Xz-nya berarti adalah dari N0 sampai tak hingga. Kenapa dari 0 sampai tak hingga? Karena di sini adalah UN sinyalnya. Sehingga Xn-nya menjadi AN saja, UN-nya itu karena UN nilainya 1, tapi dia merubah N sama dengan 0 sampai tak hingga. Yang awalnya adalah N dari min tak hingga sampai tak hingga, berubah menjadi N sama dengan 0 sampai tak hingga, dikali Z pangkat min N. Maka bisa dikeluarkan N-nya, sehingga menjadi AZ pangkat min 1. Region of convergence dari transformasi Z, di mana nilai Z memenuhi nilai mutlak dari AZ min 1 kurang dari 1 atau ekuivalen mutlak Z lebih dari mutlak A. Maka Xz-nya berubah menjadi 1/1 min AZ pangkat min 1.
atau bisa berubah menjadi Z per Z min A, di mana nilai mutlak Z itu lebih dari nilai mutlak A. Pada sinyal unit step UN, maka A-nya sama dengan 1, sehingga nilai hasilnya adalah UZ sama dengan 1 per 1 min Z pangkat min 1. Ini A-nya berubah menjadi 1, sehingga dihasilkan 1 per 1 min Z pangkat min 1. Ini adalah contoh yang paling mudah, sama dengan Z min 1. Contoh berikutnya yaitu transformasi Z dari sinyal XN 1/3 pangkat NUN plus 2 setengah pangkat NU min N min 1. Oke, saya sedikit jelaskan. Jika UN, maka dia sinyalnya seperti ini, karena dia diskrit ya. Nah, ini UN. Dengan di sini nilainya 1. Sementara untuk UN-1, U min N, nah dia ke kiri. Ini U min N min 1. Anda bisa lihat di sini, yang UN itu warna biru, dia mulai dari 0, dia nilainya 1, 1, 1, 1, 1 terus. Sementara U min N min 1 itu di sebelah sini sih tergeser 1 min 1 ke sini. Maka kita bisa transformasi Z kan dengan rumus yang di atas. Jadi ini adalah XN, maka bisa diperoleh karena UN-nya sama dengan 1 ya, dengan batas 0 sampai tak hingga. Sementara U min N min 1-nya batasnya adalah min tak hingga sampai min 1 ya. Dari min tak hingga sampai min 1. Sama nilainya juga 1, sehingga dikali 1 hilang semua. Maka hasilnya adalah seperti itu. Nah, dari sini ke sini ya, itu dapat Anda lihat di penjelasan berikutnya. Jadi caranya adalah di sini ada 2 pangkat, pokoknya adalah dari 0 sampai min tak hingga. Oh, ini bukan 0 ya, ini mestinya min 1. Ini mestinya min 1. Ini mestinya min 1, ada kesalahan. Nah, maka dari Z min N min 1, maka dia bisa dibalik
seperti ini menjadi 4Z, karena ini 2 kali Z sama dengan 2Z, 2Z nya keluar dikali 2 sama dengan 4Z, Z dikali 2 sama dengan 4Z. Itu kemudian dari hasil yang sebelumnya tadi kita bisa beroleh menjadi 1/3N itu menjadi 1/1-1/3 Z pangkat min 1, 4Z per 1-2Z. Ini bisa dirubah menjadi seperti ini, menjadi Z per Z min sepertiga, dengan cara dikali ini dikali dengan Z per Z. Maka didapatkan, ini ditambahkan, hasilnya adalah 2Z kali Z min 1/6 per Z min sepertiga kali 1-2Z. Nah, ini gambarnya. Jadi dia memiliki pol di 1/3 ini, kemudian juga memiliki pol di setengah. Nah, region of convergence-nya adalah di antara sepertiga dan setengah. Selanjutnya adalah transformasi Z balik. Transformasi Z di mana XZ dengan Z sama dengan R kali E pangkat J omega dapat ditulis dengan X R E pangkat J omega sama dengan transformasi Fourier X N R pangkat min N, di mana F adalah transformasi Fourier. Transformasi Fourier balik waktu diskrit menjadi X N R pangkat min N sama dengan F min 1 X R E J omega, di mana Xn sama dengan R pangkat N F min pangkat min 1 X R E J omega sama dengan R pangkat N per 2B integral 2B X R E J omega N D omega. Kemudian R-nya dimasukkan ke dalam integral sehingga menjadi 1/2B integral X R E J omega R E J omega pangkat N dw, di mana Z sama dengan R E pangkat J omega, maka dz sama dengan dz per dw per d omega kali d omega. Kemudian Z-nya berubah menjadi R J E pangkat J omega sama dengan R J E J omega D omega, di mana D omega sama dengan E pangkat min J omega per J R dz sama dengan Z pangkat min 1 dz per J. Nah, Xn-nya menjadi 1/2B integral X R E J omega dikali R J omega pangkat N D omega sama dengan 1/2BJ integral keliling X Z Z pangkat N Z pangkat min 1 dz sama dengan 1/2BJ integral X Z Z N pangkat Z pangkat N min 1 dz. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan. Inilah transformasi balik Z, di mana Xn adalah residu dari XZ Z pangkat N min 1. Nah, oke, contoh itu transformasi Z balik dari XZ.
sama dengan Z per Z min A, di mana mutlak Z lebih besar dari mutlak A. XZ dikali Z pangkat N min 1, di mana XZ-nya adalah Z min per Z min A, maka bisa diperoleh Z dikali Z pangkat N min 1. Jadi Z ini adalah Z pangkat 1, bisa dihitung pangkatnya menjadi sisa Z pangkat N per Z min A, dengan pool adalah Z sama dengan A. Karena ini Z min A sama dengan 0, maka jika diubah akan menjadi Z sama dengan A. Residu dari Z sama dengan A, maka kita peroleh dengan cara Z min A X Z pangkat N min 1, maka diperoleh Z min A Z pangkat N Z min A. Ini kemudian bisa dicoret dan hasilnya adalah A pangkat N, karena Z-nya sudah dirubah menjadi A. Ini dirubah menjadi A sehingga menjadi A pangkat N. Maka XN-nya menjadi A pangkat N UN. Soal berikutnya yaitu dapatkan transform sinyal dari transformasi Z berikut. XZ sama dengan Z plus Z pangkat min 1 per 1 plus setengah Z pangkat min 1 dikali Z min sepertiga, di mana region of convergence-nya Z adalah di antara setengah dan sepertiga. Nah, ini dari sini ke sini itu bisa kita peroleh dengan mengalihkan Z per Z, sehingga Z dikali Z sama dengan Z kuadrat, Z pangkat min 1 dikali Z sama dengan 1. Oke, nah poolnya berarti adalah min setengah, pool yang lain adalah sepertiga, zeronya adalah Z sama dengan plus minus akar min 1, yaitu berarti Z1 nya J, Z2 nya min J. Nah, gambarnya seperti ini menjadi region of convergence-nya. Nah, setelah kita dapatkan ini, ya ini exit-nya, maka kita harus untuk dalam A plus B plus C. Nah, kapan kita menggunakan A plus B plus C atau kita menggunakan A plus B misalkan? Tandanya bisa kalian lihat dari jika ini Z pangkat min 2 berarti kalian A plus B plus C. Jika min 3 berarti A plus B plus C plus D. Gitu. Nah, kita cari A dulu dengan XZ, di mana Z sama dengan 0. Maka kita masukkan Z-nya sama dengan 0. Karena jika dimasukkan sama dengan 0, itu hasilnya akan menjadi tak hingga, karena Z pangkat min 2 dengan Z sama dengan 0 itu hasilnya tak hingga, maka kita harus kalikan Z kuadrat per Z kuadrat. Maka kita peroleh, setelah kita kalikan Z kuadrat per Z kuadrat, hasilnya adalah Z kuadrat plus 1 per Z plus setengah dikali Z min sepertiga. Dengan memasukkan Z-nya sama dengan 0, maka didapatkan 0 kuadrat plus 1 per 0 plus setengah dikali 0 min sepertiga. Jadi sama dengan 1 per min seperenam, sama dengan min 6. Selanjutnya yang B, yaitu dengan Z sama dengan min setengah,
maka diperoleh residunya adalah ini bisa dicoret, kemudian Z-nya dimasukkan min setengah, maka sama dengan 1 plus min setengah kuadrat per 1 min sepertiga kali min setengah pangkat min 1. Hasilnya adalah 5 per 5 per 3. Itu yang B-nya. Kemudian C-nya kurang lebih caranya sama. Kemudian dicoret ya, kemudian sepertiganya dimasukkan, dihitung menjadi hasilnya adalah 10 per 5 per 2 sama dengan 4. Maka XZ-nya adalah min 6 plus 3 per 1 plus setengah Z pangkat min 1 plus 4 per 1 min sepertiga pangkat min 1. Maka dari hasil tadi 6-nya kita keluarkan, 3-nya kita keluarkan, 4-nya kita keluarkan, dan dengan menggunakan tabel transformasi Z ya, ini 1 berarti masuknya di sini ya, maka dia akan menjadi delta N. Kemudian ini 1 plus 1 per 2 Z pangkat min 1 dengan mutlak Z kurang dari setengah, berarti itu dia adalah ini ya. Kemudian yang satu lagi, yang ini adalah ikutnya yang ini. Oke, maka bisa diperoleh ini sama dengan delta N. Kemudian ini dengan mengikuti aturan ini, maka min A-nya adalah min setengah, A-nya adalah min setengah pangkat N, kemudian mengikuti ini, kemudian U min N min 1, kemudian yang ini berarti A-nya adalah sepertiga, yang mengikuti rumus ini. Oke, maka bisa di U min N min 1 ini bisa dirubah menjadi plus 3 min setengah N. Oke, contoh yang terakhir. Ini jika di sini ada pangkat 2. Ya, ada M-nya di situ. Maka dengan mengalihkan dengan Z kuadrat per Z kuadrat, maka kita bisa peroleh Z pangkat 3 ya, Z pangkat 3 per Z pangkat 3, maka dihasilkan hasil yang seperti ini dengan pool min setengah dengan M sama dengan 2, kemudian pool berikutnya adalah sepertiga, zeronya adalah 0, Z2 nya adalah, maka kita bisa ubah menjadi ABC ya, karena ini pangkatnya min 2, berarti ABC. Kalau pangkatnya 3, ABCD. C-nya berarti adalah kita residu dari ini 1 min 1 per 3 Z pangkat min 1 dikali XZ. Bisa dicoret, sepertiganya dimasukkan, hasilnya adalah 3 per 9 per 5 per 2 kuadrat, maka hasilnya 48 per 5. Seperti itu. Kemudian B-nya sama, 1 plus setengah Z min 1 kuadrat bisa dicoret, kemudian Z-nya dimasukkan menjadi min setengah, kemudian dihitung menjadi min 2 plus 4 per 5 per 3 sama dengan
per 5. Untuk yang terakhir yang A, karena kalau ada pangkatnya begitu, untuk yang sisi yang tidak kuadrat ya, kalau tadi kan kuadrat bisa dicoret, kemudian kalau yang A ini yang tidak ada kuadratnya itu cara menghitungnya seperti ini. XZ dengan Z sama dengan tak hingga, kemudian dikurangi B per 1 plus setengah Z pangkat min 1 kuadrat dengan Z sama dengan tak hingga, dan ini juga sama Z sama dengan tak hingga. Maka kita bisa beroleh dengan memasukkan tak hingga, itu hasilnya adalah tak hingga pangkat min 1 itu kan 1 per tak hingga gini ya. Maka nilainya ini adalah 0. Pokoknya kalau pangkatnya min, tak hingga pangkat min, maka hasilnya 0. Maka ini hasilnya 0, 0, 0, dan 0. Ini juga 0. Yang ini juga 0, 0. Sehingga bisa didapatkan 0 min 6 per 5 min 48 per 25 sama dengan min 78 per 25. Maka XZ sama dengan A dengan menggunakan tabel transformasi Laplace bisa diperoleh hasilnya ini mengikuti di sini ya. Kalau ini mengikuti yang ini mengikuti yang ini. Dihasilkan XN sama dengan min 78 per 25 dikali min setengah N UN plus 6 per 5 N plus 1 dan seterusnya itu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.